Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu fungsi manajemen pengorganisasian yang disusun oleh Andi Mardiana Padupai. Materi ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengorganisasian dalam manajemen, khususnya dalam konteks pendidikan. Perbedaan organisasi dan manajemen. Organisasi menyangkut pemberian fungsi dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang sesuai dengan keahlian mereka untuk mencapai visi dan misi. Sementara itu, manajemen adalah usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan dengan cara mengendalikan dan mengawasi bagaimana orang bekerja dalam organisasi. Jadi, manajemen menjadi penggerak dalam menjalankan fungsi organisasi. Selanjutnya, apa itu organisasi pendidikan? Secara sederhana, organisasi pendidikan adalah sekumpulan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang objektif dalam bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada dua jenis organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan formal, seperti sekolah dasar, SMP, SMA, madrasah, perguruan tinggi, dan OSIS. Organisasi pendidikan nonformal, seperti bimbingan belajar dan kursus-kursus lainnya. Manajemen pendidikan adalah aktivitas untuk menggabungkan seluruh elemen yang terdapat dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen pendidikan, planning, staffing, organizing, directing, dan yang terakhir controlling. Administrasi pendidikan adalah proses mengorganisasi, merencanakan, dan memimpin kegiatan di bidang pendidikan. Tujuannya adalah memastikan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Menurut Edgar Schein, 1973, organisasi adalah koordinasi rasional dari aktivitas sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang jelas melalui fungsi dan hierarki kekuasaan. Keuntungan bergabung dalam organisasi meliputi meringankan beban individu melalui kerjasama, memenuhi kebutuhan sosial, mempermudah pemecahan masalah. Organisasi dapat dibagi menjadi dua jenis, formal dan informal. Organisasi formal memiliki ciri-ciri berikut. 1. Struktur kegiatan yang diatur dengan jelas. 2. Dibentuk secara rasional. 3. Masalah diselesaikan secara formal. 4. Bersifat relatif permanen. Sebaliknya, organisasi informal memiliki ciri-ciri. 1. Fleksibel dalam operasional. 2. Terbentuk secara spontan. 3. Tidak memiliki struktur yang terumuskan. 4. Tujuannya tidak terspesifikasi secara eksplisit. Bentuk organisasi memiliki 3 kategori utama. 1. Organisasi jalur, ditandai dengan adanya garis komando sentral yang jelas, mengalir dari atasan langsung ke bawahan. 2. Organisasi garis dan staf. Struktur ini memiliki pemimpin yang didukung staf. Staf bertugas membantu tetapi tidak memiliki wewenang komando. 3. Organisasi fungsional. Berdasarkan keahlian spesifik, organisasi ini mengatur pembagian tugas sesuai bidang atau spesialisasi masing-masing anggota. Organisasi dan manajemen pendidikan diatur dalam beberapa pasal penting. 1. Pasal 49 menyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi tanggung jawab Menteri. 2. Pasal 50 memperbolehkan lembaga pemerintah menyelenggarakan pendidikan sesuai kebutuhan. 3. Pasal 51 menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan satuan pendidikan. 4. Pasal 52 mengatur tentang pengawasan pendidikan. 5. Pasal 53 memberikan sanksi bagi pelanggaran terkait pendidikan sesuai UU Spino 2 tahun 1989. Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0100/2000 yang mengatur tata kerja pendidikan dari tingkat kementerian hingga sekolah dan penyelenggara pendidikan. Aturan ini memastikan sinergi antara lembaga pendidikan dan masyarakat untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal. UU 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah di Indonesia memperkenalkan 3 asas penting. 1. Asas sentralisasi, kekuasaan dan wewenang pemerintahan sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat. Dalam asas ini,
Pemerintah pusat memiliki kendali utama, sementara daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan mandiri. 2. Asas desentralisasi. Pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengatur urusan tertentu secara mandiri. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Asas dekonsentrasi. Pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah. Dengan asas ini, pemerintah pusat dapat lebih efektif mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Ketiga asas ini menjadi dasar pengelolaan otonomi sekolah, memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sesuai kebutuhan lokal, sambil tetap terintegrasi dengan kebijakan nasional. Pada tahun 1961, Jawatan Pendidikan Umum Departemen Pi dan K merumuskan pedoman pengawasan pendidikan. Pengawasan ini diartikan sebagai usaha memajukan sekolah secara berkelanjutan dengan membina, memimpin, dan menilai pekerjaan kepala sekolah dan guru. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada murid melalui perbaikan situasi belajar mengajar. Dengan ini, pengawasan menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Manajemen sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua sumber daya yang tersedia di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini mencakup berbagai kegiatan dan strategi yang bertujuan memastikan pembelajaran berjalan efektif, sumber daya dikelola secara efisien, dan kualitas pendidikan terus meningkat. Fungsi manajemen telah dijelaskan oleh berbagai ahli dengan pendekatan yang beragam. G.R. Terry mengidentifikasi 4 fungsi utama: planning, organizing, actuating, dan controlling. Henry Fayol menambahkan fungsi commanding dan coordinating dalam manajemen. Harold Kohns dan Cyril O'Donnell mencakup fungsi staffing dan directing di samping planning dan controlling. Gulick memperluas konsep dengan menambahkan fungsi reporting dan budgeting. Perencanaan atau planning adalah fungsi manajemen yang memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan. Dengan perencanaan, setiap aktivitas dapat dilakukan secara efisien dan sesuai tujuan. Menurut Indriom Gito Sudarmo dan Agus Mulyono, langkah pokok perencanaan meliputi 1. Penentuan tujuan dengan kata yang sederhana, jelas, dan tegas. 2. Fleksibilitas untuk menghadapi perubahan. 3. Stabilitas melalui penggunaan sumber daya manusia, alam, dan modal secara optimal. Manfaat perencanaan menurut T. Hani Handoko adalah membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan, memudahkan koordinasi antara bagian-bagian organisasi, menghemat waktu, usaha, dan biaya. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Menurut T. Hani Handoko, 1995, perencanaan memiliki 4 tahap utama, yaitu menetapkan tujuan atau sasaran, merumuskan keadaan saat ini sebagai dasar penyusunan rencana, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan, memilih alternatif tindakan terbaik untuk mencapai tujuan. Sementara itu, menurut Indrio Gito Sudarmo dan Agus Mulyono, 1996, perencanaan dibedakan menjadi 3 bentuk: rencana global, penentuan tujuan secara menyeluruh dan untuk jangka panjang; rencana strategis, rencana dengan dimensi strategis dan jangka panjang untuk mendukung tujuan utama; rencana operasional, rencana kegiatan jangka pendek untuk mendukung perencanaan strategis maupun global. Melalui penerapan tahap dan jenis perencanaan ini, organisasi dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih efektif dan terarah. Hadari Nawawi menjelaskan beberapa asas penting dalam pengorganisasian. A. Organisasi harus profesional. B. Pengelompokan satuan kerja harus mencerminkan pembagian kerja yang jelas. C. Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. D. Organisasi mencerminkan rentangan kontrol yang efektif. E. Mengandung kesatuan perintah. F. Fleksibel dan seimbang dalam struktur. Menurut George R. Terry, 1986, pengorganisasian adalah tindakan untuk menciptakan hubungan-hubungan kerja yang efektif antar individu. Tujuannya adalah agar setiap orang dapat bekerja bersama secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
dengan kepuasan pribadi dan lingkungan kerja yang mendukung. Secara keseluruhan, pengorganisasian adalah upaya melengkapi rencana kerja dengan struktur dan susunan organisasi yang sesuai untuk mendukung pelaksanaannya. Proses pengorganisasian terdiri dari 3 langkah utama yang menjadi dasar dalam membangun struktur organisasi yang efektif. 1. Pemerincian pekerjaan. Semua pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dirinci dengan jelas, agar setiap tugas dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan. 2. Pembagian beban pekerjaan. Beban pekerjaan dibagi menjadi kegiatan-kegiatan spesifik yang logis, sehingga setiap anggota organisasi memiliki tugas yang dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme. Membentuk mekanisme koordinasi untuk menyatukan pekerjaan dari setiap anggota organisasi menjadi kesatuan yang harmonis dan terpadu. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pengorganisasian menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Pelaksanaan atau actuating adalah fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi ini berfokus pada kegiatan yang melibatkan langsung interaksi dengan orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan. A. Memastikan bahwa individu merasa mampu untuk mengerjakan tugas. B. Menyadari manfaat tugas tersebut bagi dirinya. C. Menghindari pemberian tugas ketika individu sedang terbebani masalah pribadi atau tugas lain yang lebih mendesak. D. Tugas harus mencerminkan kepercayaan dari organisasi kepada individu. E. Menciptakan hubungan harmonis antar anggota organisasi. Pelaksanaan yang efektif memastikan setiap anggota organisasi bekerja dengan optimal dalam suasana yang mendukung. Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan agar berjalan sesuai rencana dan memastikan tujuan organisasi tercapai. Menurut Hani Handoko, proses pengawasan melibatkan 5 tahapan. Penetapan standar pelaksanaan, penentuan alat ukur untuk pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, membandingkan pelaksanaan dengan standar untuk menemukan penyimpangan, mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dengan pengawasan yang baik, organisasi dapat terus beradaptasi dan memastikan keberhasilan pencapaian targetnya. Bidang kegiatan dalam administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar. Menurut Ngalim Purwanto, 1986, bidang administrasi pendidikan dikelompokkan menjadi administrasi material terkait pengelolaan sarana dan prasarana, administrasi personal, mencakup pengelolaan sumber daya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan. Administrasi kurikulum berfokus pada penyusunan dan evaluasi kurikulum. Sedangkan menurut M. Rifai, 1980, bidang administrasi pendidikan meliputi bidang edukatif terkait proses pembelajaran, bidang personal, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, bidang alat dan keuangan, mencakup sarana serta anggaran pendidikan. Pengelolaan yang efektif pada setiap bidang ini akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum adalah substansi manajemen utama di sekolah. Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tahapan dalam manajemen kurikulum meliputi 4 langkah utama. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian dan koordinasi. 3. Pelaksanaan. 4. Pengendalian. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal. Terdapat 4 prinsip dasar dalam manajemen kesiswaan. 1. Siswa diperlakukan sebagai subjek dan objek dalam proses pendidikan. 2. Kondisi siswa sangat beragam, meliputi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan minat. 3. Siswa lebih termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang dikerjakan. 4. Pengembangan potensi siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Manajemen personalia merupakan aspek penting dalam pengembangan sekolah. Terdapat 4 prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam manajemen ini. 1. Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen paling berharga dalam organisasi sekolah. 2. SDM akan berfungsi secara optimal jika dikelola dengan baik untuk mendukung tujuan institusional. 3.
Kultur dan suasana organisasi sekolah harus mendukung kolaborasi yang positif. 4. Manajemen personalia bertujuan agar setiap anggota sekolah dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, termasuk lembaga pendidikan, manajemen keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola secara efisien dan akuntabel. Hal ini penting untuk mendukung berbagai aktivitas operasional sekaligus menjamin keberlanjutan organisasi. Dengan manajemen keuangan yang baik, lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan strategisnya secara optimal. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah melibatkan tindakan terencana dan periodik untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung. Pelaksanaannya melibatkan pengawasan langsung oleh tim pelaksana dengan melakukan pemantauan bulanan di lokasi fasilitas. Selain itu, diseminasi informasi terkait program perawatan preventif kepada seluruh warga sekolah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Inisiatif ini juga dapat diperkuat dengan penyelenggaraan lomba perawatan sarana dan prasarana sebagai langkah untuk memotivasi seluruh warga sekolah agar lebih peduli terhadap fasilitas yang ada. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah melibatkan tindakan terencana dan periodik untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung. Pelaksanaannya melibatkan pengawasan langsung oleh tim pelaksana dengan melakukan pemantauan bulanan di lokasi fasilitas. Selain itu, diseminasi informasi terkait program perawatan preventif kepada seluruh warga sekolah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Inisiatif ini juga dapat diperkuat dengan penyelenggaraan lomba perawatan sarana dan prasarana sebagai langkah untuk memotivasi seluruh warga sekolah agar lebih peduli terhadap fasilitas yang ada. Struktur dinas pendidikan terdiri dari beberapa bagian utama yang saling mendukung fungsi dan operasional lembaga pendidikan. 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat yang mencakup 3 subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan. 3 titik bidang pendidikan dasar dan agama, membawahi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Kurikulum, Seksi Supervisi Pendidikan dan Evaluasi Mutu, SPEM. 4. Bidang pendidikan menengah, fokus pada sarana dan prasarana pendidikan menengah. Kurikulum untuk pendidikan kejuruan dan agama, evaluasi pelaksanaan pendidikan. 5. Bidang pemuda dan olahraga, yang membina pemuda. Kegiatan olahraga, pendidikan luar sekolah, PSS. 6. Bidang ketenagaan pendidikan, bertanggung jawab untuk pelatihan tenaga pendidik, tenagaan tingkat TK dan SD, ketenagaan tingkat SMP, SMA, dan SMK. 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris. Bagian ini bertugas melaksanakan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Contoh tugasnya antara lain, merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi perencanaan, melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, serta administrasi keuangan, memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi. 2. Bidang pendidikan dasar dan agama. Bidang ini dipimpin oleh kepala bidang dengan tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar dan agama. Beberapa contoh tugas yang dimaksud antara lain, mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun rencana program kerja tahunan untuk jenjang pendidikan TK, SD, MI, dan SDLB. Mendelegasikan kewenangan kepada kepala seksi yang menangani kurikulum, sarana prasarana, dan evaluasi mutu pendidikan, SPEM. 3. Bidang pemuda dan olahraga. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan di pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga. Contoh tugas yang dilakukan meliputi merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi, menyusun rencana dan program kerja bidang pemuda dan olahraga sebagai pedoman pelaksanaan, mengordinasikan konsep rencana kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas. 4. Bidang ketenagaan pendidikan, dipimpin oleh seorang kepala bidang. Bagian ini bertugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan ketenagaan pendidikan. Contoh tugas yang dilakukan antara lain,
merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi, menyusun rencana dan program kerja ketenagaan pendidikan sebagai pedoman, mengordinasikan konsep rencana kepada kepala seksi dalam pelaksanaan tugas. Berikut ini adalah sumber referensi yang digunakan dalam menyusun materi. Sebagai penutup, selalu ingat kalimat ini, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu peluang. Namun kuncinya mungkin berat, tapi pintunya akan membuka dunia baru. Terima kasih.